Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan anak-anak yang ada di rumah. Tetap semangat ya menghadapi pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Mardiana, guru PPKN di SMP Negeri 1 Mumpura. Hari ini kita akan membahas materi norma dan keadilan. Pendidikan Kewarganegaraan kelas 7 semester 1. Angkat dari pendapatnya Aristoteles tentang zon politikon, yaitu manusia selalu hidup berkelompok. Ada dua kedudukan manusia, yang pertama sebagai makhluk individu dan yang kedua sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, manusia merupakan bagian dari manusia lainnya di dalam kehidupan berkelompok. Ketika manusia hidup di dalam satu kelompok, di mana manusia tersebut lebih dari 2 orang, maka yang terjadi di situ adalah timbulnya berbagai perbedaan, baik perbedaan kepentingan, perbedaan pendapat, ataupun perbedaan adat istiadat. Nah, agar tidak terjadi benturan kepentingan di dalam kelompok, maka diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan untuk mengatur tingkah laku manusia. Sehingga aturan-aturan inilah nanti yang akan disebut sebagai norma. Aturan yang bagaimana? Tentunya aturan yang dipakai sebagai pandangan hidup untuk mengendalikan tingkah laku manusia. Sekarang, macam-macam norma. Macam-macam norma tersebut adalah macam-macam norma yang berlaku di kehidupan kita sehari-hari. Ada 4 macam norma ya. Pertama ada norma kesusilaan, kedua ada norma kesopanan, ketiga norma agama, dan yang keempat norma hukum. Kita tilik satu persatu ya. Sekarang sudah ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani diri sendiri dalam setiap manusia. Lalu, bagaimana dengan contoh perbuatan norma kesusilaan? Contoh norma kesusilaan di sini sudah ada. Nanti anak-anak di rumah boleh mencari contoh yang lainnya ya. Setiap manusia yang memiliki hati nurani tidak akan mau mengambil hak milik orang lain karena dia tahu itu bukan miliknya. Sehingga bagi pelanggar norma kesusilaan adalah penyesalan. Penyesalan itu bersifat secara langsung. Ketika dia menyadari bahwa dia sudah melanggar norma kesusilaan, berarti dia akan langsung merasa penyesalan. Selanjutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Contoh perbuatannya, di sini yang saya ambil adalah makan menggunakan tangan kanan. Kita ketahui, hampir di setiap daerah, kebiasaan yang baik itu adalah makan menggunakan tangan kanan, terkecuali bagi mereka yang memang tidak bisa menggunakan tangan kanan atau yang memang sudah terbiasa untuk menggunakan tangan kiri. Nah, ketika kita berada di suatu daerah yang mempunyai kebiasaan untuk memakan pakai tangan kanan, kemudian kita tidak memakai pakai tangan kanan, maka kita sudah dianggap melanggar norma kesopanan. Dan kita akan dikatakan tidak sopan. Karena apa? Karena kita tidak makan menggunakan tangan kanan. Nah, bagi mereka yang melanggar kebiasaan yang sudah ditetapkan di daerah tersebut, maka mereka nanti akan diasingkan, akan dikucilkan, dan masih banyak hal-hal lain yang mungkin akan terjadi bagi pelanggar norma kesopanan. Selanjutnya, ada norma agama. Norma agama berasal dari wahyu Tuhan.
Contohnya, beribadahlah sesuai dengan agama kita masing-masing. Nah, ketika kita melanggar norma agama ini, maka bagi pelanggarnya akan berdosa. Berdosa akan menerima sanksinya nanti kelak di akhirat ketika pelanggar norma ini sudah meninggal dunia. Sifat dari sanksi norma keagamaan ini adalah tidak langsung. Rumah dibangun pakai bata, bata dibeli dekat mempura. Walau kita jauh berada, Spensapura tetap indah dipandang mata. Selanjutnya ada norma hukum. Norma hukum bersumber dari lembaga resmi negara. Kalau di Indonesia, itu ada lembaga DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Contoh dari norma hukum ini adalah kita sebagai warga negara yang baik harus taat untuk membayar pajak. Bagaimana dengan sanksinya? Sanksi bagi pelanggar norma hukum akan dikenakan hukuman pidana ataupun dalam bentuk denda. Kalau tadi contohnya yang disebutkan taat membayar pajak, kemudian warga negara tidak taat untuk membayar pajak, maka warga negara yang tidak taat tadi akan dikenakan sanksi berbentuk denda. Namun, jika pelanggar kriminal lainnya akan disanksi dengan hukuman penjara. Sifatnya adalah dirasakan secara langsung. Sampai di sini, ada simbol sebuah pertanyaan. Hey! Sanksi manakah yang dirasakan paling berat? Jawabannya, norma agama. Norma agama. Sanksi norma agama adalah sanksi yang dirasakan paling berat bagi setiap pelanggarnya. Mengapa? Karena apabila kita melanggar norma agama, maka sanksi ketiga norma lainnya ini juga akan dirasakan oleh si pelanggar norma. Karena contoh perbuatan dari tiga norma lainnya ini juga merupakan contoh dari norma agama. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Masak acar pakai pepaya. Tetap semangat belajar ya, walaupun kita di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.